Mari kita sama-sama bangkit berdiri sebelum kita memulai acara ibadah Natal pada pagi hari ini. Kita terlebih dahulu masuk di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur berterima kasih pagi ini Engkau sudah mengumpulkan kami untuk kami beribadah kepada Engkau, terlebih pada bahagia Natal ini. Tuhan Yesus, kembali kami memohon pimpinan Engkau ya Tuhan di dalam acara kebahagiaan Natal ini Tuhan. Mulai dari hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan, bagi yang memimpin puji-pujian, asyar, para pemain musik, dan yang lainnya. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas segalanya, atas berkat kesehatan bagi setiap kami Tuhan. Dan juga Tuhan kami teringat masih sama saudara seiman yang mungkin masih dalam perjalanan menuju tempat ini. Kami mohon perlindungan penjagaan daripada Engkau. Dan biarlah acara kebaktian Natal pada pagi hari ini menjadi acara yang berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, segala puji hormat hanya bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami membuka ibadah ini. Haleluya. Amin. Shalom, shalom, puji nama Tuhan. Ya, boleh lambaikan tangannya semuanya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, kita boleh merayakan Natal pada pagi hari ini. Puji Tuhan juga kita diberikan kesehatan, kekuatan itu terutama ya. Tuhan berikan masih kesempatan untuk kita boleh beribadah dan kita masih boleh menikmati berkat Tuhan untuk merayakan Natal pagi hari ini. Sudah siap untuk memuji nama Tuhan? Amin. Suaranya belum kencang. Siap untuk memuji nama Tuhan? Amin. Kita bangkit berdiri, kita naikkan lagu pujian, kita katakan bahwa hari ini adalah hari Natal. Pakai masker, mungkin nggak selantang atau seenak kalau misalkan nggak pakai masker ya. Tapi saya berdiri di sini nggak pakai masker karena memang nggak enak ya kalau misalkan nyanyi pakai masker ya, tentunya agak ngep gitu ya. Tapi kita percaya, kita punya iman bahwa Tuhan yang kita sembah sudah lahir ke dunia ini untuk menebus kita semuanya dan kita diberikan kesehatan. Amin. Kita masih bersuka cita, kita naikkan pujian ini bahwa hari ini adalah hari Natal. Amin. Hallelujah.
kita akan siapkan hati kita untuk lebih lagi mendengarkan firman Tuhan, menerima berkat yang sungguh luar biasa untuk menguatkan kehidupan kita hari atas hari. Kita akan pujian. Seorang
lahir, sehingga kita setiap harinya kita boleh merasakan, kita boleh menikmati kehadiran Tuhan, bukan saja di tanggal 25 Desember, tetapi kita boleh merasakan kehadiran Tuhan hari lepas hari. Dan kita percaya di dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari, kalau tanpa pimpinan Tuhan, kalau tanpa penyertaan Tuhan, kita mungkin tidak ada sampai saat sekarang ini. Berkat Tuhan hadir 2000 tahun yang lalu, dia boleh hadir dan dia boleh memberikan nyawanya untuk kita semuanya, sehingga kita boleh ada sekarang di mana kita berada, kesehatan, kekuatan itu semua karena berkatnya. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan lebih lanjut, kita akan saksikan untuk drama singkat Natal dari Youth dan juga dewasa muda saat sekarang ini. Selamat menyaksikan. Di suatu tempat yang angker dan menyeramkan, tampak seseorang yang sedang melakukan ritual. Dan di depannya tampak beberapa anak muda sedang memperhatikan tingkah lakunya. Tumpak ting ting, jos. Hei, ada keperluan apa kalian kemari? Begini Mbah, kami berdua ingin jadi anak yang pinter di sekolah. Permintaan yang sulit. Mbah aja dulu waktu sekolah gak pinter-pinter amat. Kalau kalian? Mbak, kamu aja lah yang ngomong. Kamu aja lah. Ya udah, begini Mbak, kami mau terkenal di sekolah, sehingga banyak yang suka sama kami, terutama teman-teman cewek kami. Wah, ini permintaan yang sangat sulit juga. Dulu Mbah juga kurang terkenal di sekolah. Aduh. Sebentar ya. Beberapa saat kemudian, sang dukun memberikan beberapa jimat kepada anak-anak itu untuk dibawa-bawa. Ini buat kalian jadikan jimat. Disimpan yang rapi, jangan sampai hilang. Sebelum ke sekolah, kalian harus menciumnya dulu. Sekarang, kalian boleh pulang. Mbah mau bobo lagi. Di tempat lain nampak seorang laki-laki yang juga seorang suami sedang gundah dan kebingungan. Aduh, apa yang harus aku lakukan ya? Pusing. Sebentar lagi mau akhir tahun. Semakin hari omset semakin turun. Pandemi ini gak ada habis-habisnya ya. Padahal tagihan dan pengeluaran semakin lama semakin meningkat. Tak lama kemudian, nampak sang istri memasuki ruangan sambil mengamat-amati tingkah laku suaminya. Lagi apa, Pi? Kok nampaknya seperti yang kebingungan? Mami, gak ada apa-apa kok, Mi. Bohong. Aku tahu kok, Papi sedang bingung. Iya kan? Gak bingung kok, Mi. Biasa aja, gak ada apa-apa. Santai. Iya deh, Mi, iya deh. Gini nih, Mi. Kamu kan tahu sendiri, pandemi gini bikin usaha kita. Lihat nih, Mi. Kalau aku lihat laporan penjualan kita ini, kian hari, omset semakin turun. Makin berat nih kita untuk bayar pinjaman ke bank. Belum lagi keperluan rumah tangga kita banyak banget, Mi. Kamu tahu sendiri.
Ya mau gimana lagi atuh Pi? Semua orang kan kena dampak dari pandemi ini. Iya Mi, saya kok jadi kepikiran. Apa kita minta bantuan sama Abang Dukun aja, gimana Mi? Untuk panglaris usaha kita Mi. Atau kita ke Gunung Kawi Mi, untuk ambil jimat Mi, biar usaha kita ramai lagi kayak dulu. Buset, Papi. No. Gak boleh. Udah putus asa aja itu si Papi teh. Itu jahat loh Pi di mata Tuhan. Tahu kan, kita tuh masih punya Tuhan. Iya Mi, tahu. Tapi kan kalau minta bantuan sama Tuhan suka lama nolongnya Mi. Ya kan Mi? Aduh, gak boleh ngomong gitu dong Pi. Tuhan tahu kok waktu yang tepat untuk menolong anak-anaknya. Pokoknya saya gak setuju kalau Papi mau ambil keputusan kayak gitu. Ayo Pi, kita segera berangkat ke gereja, udah waktunya nih. Ya demikian Bapak Ibu sekalian, kita sudah menyaksikan pertunjukan ibadah kita pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan sama-sama masuk dulu di dalam doa untuk kita menerima renungan firman Tuhan. Bapak Surgawi, kami bersyukur kepadamu, Engkau sudah menyertai ibadah kami dalam ibadah Natal pada pagi hari ini dari permulaan sampai dengan pertengahannya. Dan sebentar ya Tuhan, kiranya Engkau memimpin, mengurapi baik hamba yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan juga kami semua jemaat-Mu ya Tuhan yang boleh hadir saat ini dapat mengikuti ibadah secara onsite. Tuhan juga memberkati, menyertai kami semua, membukakan mata hati kami ya Tuhan, untuk sebentar kami boleh merenungkan firman Tuhan dengan tema iman yang teguh. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, selamat beribadah dan selamat hari Natal. Bersyukur kepada Tuhan, kita hari ini bisa beribadah secara onsite meskipun dalam keadaan dibatasi ya. Demikian Bapak Ibu sekalian, tema Natal hari ini sehubungan dengan tema dari GBIS Pusat, yaitu tentang iman. Dan ini sudah dipampangkan di sini ya. Mari kita akan memeriksa tema kita pada pagi hari ini, iman yang teguh, dari 1 Petrus 5 ayat yang ke-9. Tapi saya akan membacakan dahulu mulai dari ayat 8. Demikian firman Tuhan. Sadarlah dan berjagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa, ya, di sini digambarkan, yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Natal berbicara tentang kasih Allah, di mana 2000 tahun yang lalu dinyatakan melalui kelahiran Tuhan Yesus, Mesias yang dijanjikan oleh Tuhan
Semenjak manusia jatuh dalam dosa, pada kelahiran Tuhan Yesus, kita peringati sebagai hari Natal seperti pada pagi hari ini. Janji Allah digenapi. Tuhan Yesus datang kepada umat kepunyaannya, tetapi firman Tuhan katakan umatnya menolak kehadiran Sang Juru Selamat. Keselamatan diberikan Allah kepada segala suku bangsa di dunia ini yang percaya kepada Kristus di dalam kehidupannya. Dan hari ini kita semua yang hadir, saya percaya kita semua adalah orang-orang percaya Kristus di dalam kehidupan kita. Kita adalah umatnya Allah, miliknya Allah. Melalui Kristus kita mendapatkan pengampunan dosa dan menerima kehidupan yang kekal. Puji nama Tuhan. Perjalanan hidup kita tidak berhenti hanya sampai kita percaya kepada Tuhan Yesus saja. Dan saudaraku sekalian, kita percaya kepada Tuhan Yesus dan Juru Selamat hidup kita saja, kita masih harus melanjutkan hidup kita dalam dunia ini sampai Yesus datang suatu kali menjemput kita kelak. Ya Bapak Ibu sekalian, ketika kita percaya Kristus, ada yang tidak suka, yaitu si iblis. Pada kenyataannya, seperti dalam ayat 8 tadi, dikatakan iblis itu berjalan keliling menjadi lawan kita, karena iblis ingin menjatuhkan hidup kita. Ya, seperti tadi kita menyaksikan pertunjukan di awal sebelum firman Tuhan. Ya, saudaraku sekalian, itulah cobaan daripada si iblis untuk supaya kita ragu-ragu, bahkan kita untuk kembali lagi kepada hidup yang lama, yaitu hidup di dalam dosa. Iblis adalah lawan kita yang tangguh. Dia mengincar iman kita supaya kita tidak percaya lagi atau meragukan lagi Tuhan. Ya, saat kita menghadapi pencobaan, saat kita mengalami kesusahan di dalam kehidupan ini, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita ingat akan kisah roh jahat yang sudah keluar dari manusia. Apakah iblis membiarkan orang tersebut? No, tidak. Iblis masih mengincar orang tersebut. Bahkan iblis kemudian mengajak kawan-kawannya, sehingga dikatakan keadaan orang tersebut lebih buruk lagi daripada sebelumnya. Oleh karena itulah, dalam perjalanan kehidupan kita, kita harus selalu berhati-hati, berjaga-jaga, karena lawan kita, si iblis itu sungguh-sungguh ingin membuat kita jatuh dalam dosa dan berakhir dalam kebinasaan.
Maka dalam ayat ke-9 dikatakan kita harus melawan iblis yang ingin membujuk kita pada kehidupan lama dan berdosa. Dikatakan lawan dengan iman yang teguh. Artinya jangan goyah kepercayaan kita kepada Tuhan. Meskipun seizin Tuhan kita mengalami ujian, tantangan di dalam kehidupan ini, kita tetap percaya kepada Tuhan yang berkuasa. Dikatakan lebih lanjut bahwa semua orang percaya akan mendapatkan tantangan, serangan dari si iblis. Kalau itu terjadi di dalam kehidupan kita, bukan Tuhan tidak sayang kepada kita, Dia tetap Allah yang mengasihi kehidupan kita semua. Jadi Dia tetap Allah yang selalu menyertai kehidupan Bapak Ibu sekalian. Tetapi seizinnya, melalui ujian-ujian yang harus kita hadapi setiap saat, kita harus semakin meningkat di dalam kerohanian kita. Apabila kita telah menang dalam pencobaan itu, bukankah sebelum memulai pelayanan, Tuhan Yesus sendiri juga dicobai oleh si iblis. Tetapi Tuhan Yesus memenangkan percobaan tersebut. Begitu juga kita harus tampil sebagai pemenang. Puji nama Tuhan. Misalnya ketika kita dalam keadaan sakit, atau kita mengalami masalah di dalam pergumulan kehidupan kita yang terjadi di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam usaha, dan macam-macam hal yang kita hadapi. Apa sikap kita? Apakah kita marah dan mulai meragukan Tuhan? Atau kita datang kepada Tuhan dan tetap percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita, bahwa kita harus terus berjalan seturut dengan kehendak-Nya, sesuai dengan firman Tuhan tentunya. Dalam firman Tuhan kita melihat bagaimana tokoh-tokoh iman seperti Nuh, Abraham, Daud, dan yang lain-lainnya. Mereka tidak mudah ketika dipanggil Tuhan dan harus melakukan pelayanan. Tetapi mereka taat dan tetap setia kepada kehendak Tuhan, sehingga Tuhan memberikan kemenangan kepada mereka. Puji nama Tuhan. Bagaimana supaya iman kita tetap teguh? Yang pertama, kita harus suka akan firman Tuhan. Melalui perenungan kita setiap hari, kita mengikuti ibadah, iman kita bertumbuh. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Iman kita harus bertumbuh dari firman Tuhan yang kita renungkan setiap hari. Jangan kita bosan akan firman Tuhan. Yang kedua, kita harus bertekun dalam iman. Bahkan dalam ujian hidup ini, kita tetap percaya dan berpengharapan akan Kristus. Ketika
itu benar Pak. Dikatakan di dalam Kolose 1 ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Kolose 1 ayat 23. Mari Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari Natal ini mengingatkan kita untuk kita kembali. Kita akan memperhatikan dan kita kembali akan kasih Allah yang telah memberikan anaknya yang tunggal buat saudara dan saya, buat semua umat manusia di dunia ini yang mau percaya kepadanya. Bahkan ketika kita mengalami tantangan dalam hidup ini, Dia tetap Allah yang setia dan tidak pernah meninggalkan hidup kita. Dia akan menyertai dan memberikan kemenangan kepada orang yang percaya dan berharap kepadanya. Oleh karena itu, kita harus terus memelihara iman kita dengan kita akan suka mendengarkan firman Tuhan, dan iman kita harus tetap teguh. Jangan kita digoyahkan oleh keadaan. Jangan kita lemah untuk melawan si iblis, musuh kita yang ingin membuat kita jatuh dan binasa. Kiranya kemurahan dan kasih Tuhan menyertai Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam setiap aspek kehidupan kita. Amin. Selamat Hari Natal 2021 dan menyongsong Tahun Baru 2022. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan berita-berita yang sungguh luar biasa ya untuk kehidupan kita ke depannya, sehingga kita tidak usah takut karena Tuhan selalu ada dan menyertai kita. Kita akan candlelight. Saya meminta untuk berdiri, boleh disiapkan untuk keliling yang sudah dibagikan. Kalau ada yang belum mulai keliling, boleh angkat tangan. Nanti yang serahkan diberikan untuk keliling. Sudah dapat keliling semuanya ya. Saya dan untuk berdiri. Kita akan mengucapkan pujian malam kudus. Untuk
kita akan masuk di dalam doa berkat dan doa penutup dalam ibadah pada pagi hari ini. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu, Engkau sudah menyertai ibadah Natal pagi hari ini di Hermon. Tuhan sudah memimpin kami semua sidang-Mu ya Tuhan, boleh bersama-sama beribadah dalam memperingati hari Natal, hari kelahiran-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah memakai anak-anak-Mu satu persatu dalam menyelenggarakan ibadah pada pagi hari ini. Dan pakai kami semua untuk selalu setia melayani Engkau. Bahkan hidup kami boleh menjadi berkat untuk sesama saudara. Terima kasih ya Bapa. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian, rumah tangga demi rumah tangga, yang bekerja, yang berusaha, yang berdagang. Tuhan limpahkan berkat-Mu bagi anak cucu kami yang sekolah, yang meniti karir ya Tuhan. Engkau memberkati mereka satu persatu di dalam kehidupannya. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk keamanan dan kesejahteraan kota di mana kami tinggal, di kota Bandung ini. Bapa, kiranya Engkau menolong para petugas pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Bapak Presiden Jokowi bersama dengan staf kementeriannya untuk mengatasi segala masalah yang terjadi di negara kami. Bapak, kiranya Engkau memberikan hikmat kebijaksanaan yang daripada-Mu, sehingga semua dari tingkat yang teratas ya Tuhan, bahkan sampai yang terendah, Tuhan memimpin, menyertai, bahkan memberkati mereka semua ya Tuhan, sehingga masyarakat Indonesia ya Tuhan, dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan, boleh merasakan damai sejahtera di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak. Dan juga pandemi ini boleh melandai, sehingga pada tahun 2022 sebentar lagi ya Tuhan, kami akan mengalami endemi ya Tuhan, sehingga coronavirus itu sama seperti penyakit flu dan penyakit virus cacar yang lainnya yang sudah dapat diatasi dengan adanya vaksin. Terima kasih Bapak atas semua penyertaan-Mu. Dan sebentar ya Tuhan, sidang Tuhan akan meninggalkan tempat ini untuk pulang. Tuhan akan menyertai, Tuhan memberkati tangan-tangan yang sudah berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan balas dengan berkat yang berlimpah. Dan setelah selesai sidang-Mu ya Tuhan, akan meninggalkan tempat ini untuk pulang. Tibakan kami satu persatu pada tujuan kami dengan selamat, dengan tidak kurang suatu apapun. Allah akan memenuhi segala keperluan-Mu menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selamanya. Mari saudaraku sekalian, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, beserta persekutuan yang manis dari Allah Kudus akan menyertai kita semua mulai saat hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Bagi yang percaya katakan bersama, amin. Ya, puji nama Tuhan, sudah di penghujung acara. Terima kasih untuk kehadirannya. Saya ucapkan selamat hari Natal, selamat tahun baru. Kita berjumpa kembali. Oh ya, untuk minggu depan hari ini ibadahnya bukan jam 8 tapi setengah 8 seperti biasa ya.